Mendagri sudah menyampaikan ada waktu hasil rapat, ya, tapi nantinya kita lihat nanti datang atau tidak kan bukan kewenangan saya. Artinya saya sudah memfasilitasi tempat untuk keluarga yang datang. Sudah memfasilitasi. Sudah. Jadi nanti ada dua tempat kan, tempat yang satu oning untuk WNI yang akan kita laksanakan penyerahan nanti, kemudian oning satunya untuk keluarga. Sehingga mereka tidak langsung gabung, tapi mereka lihat dulu nanti selesai dilaksanakan acara serah-serahan dari saya pada Menko PMK, langsung kita serahkan pada keluarganya. Pak, besok juga Demetris akan dipulangkan. Persiapannya hingga hari ini seperti apa ya, Pak? Ya sama lah seperti ini, mudah-mudahan kita berdoa aja cuacanya cerah seperti ini sehingga mereka juga dapat kita turunkan dari Pulau Sebaru ini ke KRI Semarang sama seperti ini, cuacanya bagus dan mereka dapat naik di kapal tepat waktu. Kalau syarat maksudnya cuaca yang baik untuk pemindahan itu seperti apa sih, Pak? Ya seperti ini, nggak ada ombak kan, cerah semua seperti ini. Lain kan dengan waktu kemarin sore itu cuacanya seperti itu, kita mau merapat di dermaga aja susah. Ya, Pak Yudo, kan ini digunakan KRI Semarang. Kemarin kan waktu mengantarkan ke sini KRI Suharto, ada alasan khusus mungkin Pak? Enggak, KRI Suharto kita laksanakan disinfektan, dilaksanakan observasi, bukan disinfektan, observasi bagi seluruh anggotanya. Mulai tanggal 5 sampai 19. Sehingga nggak bisa kita gunakan. Toh KRI Suharto ini kan, KRI Semarang ini kan juga kapal rumah sakit dengan persyaratan yang sama. Observasi yang tim dari KRI Suharto di Sebaru juga atau di mana? Enggak, di kapal. Oh, di kapal. Observasinya bisa di kapal. Karena posisinya Suharto di kapal, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Pak, apakah ada pesan-pesan kepada 188 orang ini bagaimana ketika mereka kembali ke rumahnya, kampung halamannya masing-masing? Ya nggak ada pesan-pesan, kemarin saya sudah tatap muka pada mereka, kita berikan arahan, mereka juga bertanya nanti bagaimana kami di masyarakat, ya sudah kita sampaikan semua. Baik, terima kasih Pak Yudo. Terima kasih Pak Yudo. Ya. Pak Yudo sama Kompas lagi. Duh, live lagi. Live. Langsung ya. Dan pemirsa, baru saja kita dengarkan yaitu statement dari Pangkogap Wilhan 1 yaitu Laksamana Madya TNI Yudo Margono, di mana tadi juga dijelaskan bahwa ada beberapa yang dijelaskan, di antaranya kondisi Pulau Sebaru kecil ini usai memulangkan 188 ABK World Dream ini juga langsung akan didisinfektan saat ini, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan oleh Yudo Margono tadi, diantaranya itu kondisi dari ABK wanita yang juga dalam kondisi hamil ini sampai saat ini masih dalam keadaan yang sehat, dan juga pemantauan yang terus dilakukan dengan ketat bagi ABK yang dalam kondisi hamil ini adalah seperti selalu memantau kondisi gizi dan juga memberikan susu khusus, dan juga tentunya beberapa amunisi-amunisi seperti makanan yang memang bergizi. Dan hingga pagi tadi juga Yudo Margono menyatakan bahwa dirinya telah melakukan tatap muka dengan mereka, dan mereka semua ini dalam kondisi yang sehat. Seperti yang kita saksikan beberapa waktu sebelumnya, pemirsa, di dalam kapal LCU ini juga mereka dalam kondisi yang sangat bersemangat, dan juga mereka dalam kondisi yang sangat senang untuk kembali ke keadaan mereka semula, yaitu daerah masing-masing. Namun karena demikian juga ada sejumlah anak buah kapal yang menanyakan bagaimanakah nantinya mereka akan diterima di tengah masyarakat. Inilah yang menjadi catatan penting, di mana ini mereka telah diobservasi selama 14 hari dengan standar WHO ini, dan mereka nantinya akan langsung menerima sertifikat kesehatan dari Kementerian Kesehatan dengan dinyatakan sehat dan juga negatif dari COVID-19. Ini mereka tentunya diharapkan, dan juga kita harapkan juga kepada masyarakat untuk tetap menerima mereka seperti biasanya. Keluarga kita, warga negara Indonesia, ini mereka adalah bagian dari kita dengan keadaan yang sehat, dan tentunya juga yang paling penting adalah kondisi psikologi mereka yang sampai saat ini pun akan terus dipantau, di mana mereka tadi juga sudah bertolak menuju ke KRI Semarang, di mana nanti akan melakukan sekitar 3 jam perjalanan menuju ke Kolin Lamil, dan tentunya untuk memantau psikologi mereka di antara sejumlah aktivitas seperti bermain permainan dan juga menonton pertunjukan musik ini akan diberikan kepada mereka untuk menjamin keadaan psikologi mereka tetap baik. Dan juga
beberapa persiapan juga dilakukan dengan sama untuk ABK Diamond Princess untuk dipulangkan besok, yaitu pada hari Minggu pada jam yang sama dengan metode yang sama. Ini mereka akan melakukan hal yang sama seperti tetap menginformasikan mereka nantinya apabila masa observasi mereka telah selesai, mereka akan diperintahkan untuk mengemas barang mereka dan juga bersiap-siap untuk kembali. Pada waktu seperti tadi juga 5 dini hari mereka akan bersiap-siap menaikkan kapal mereka ke kapal LCU dan juga nanti mereka akan dikawal oleh kapal Sea Rider dan nantinya akan menuju ke kapal KRI Semarang. Dan juga tadi juga Yudo Margono menjelaskan mengapa kapal KRI Semarang ini digunakan alih-alih menggunakan KRI Suharso, di mana juga tadi Yudo menjelaskan bahwa saat ini pun KRI Suharso ini dalam keadaan masa observasi dan juga sedang disemprot desinfektan. Dan sama seperti KRI Suharso juga Pulau Sebaru Kecil seperti yang ada di belakang saya saat ini, kita lihat seperti apa kondisi dari Sebaru Kecil saat ini. Inilah Pulau Sebaru Kecil, di mana pulau ini adalah yang digunakan oleh warga negara Indonesia baik dari ABK World Dream maupun juga dari Diamond Princess. Ini dilakukan observasi selama 14 hari usai kepulangannya, di mana juga saat tadi 188 total sudah dipulangkan, bukan hanya mereka saja tapi juga terdapat sejumlah petugas pendamping mereka ini yang juga ikut untuk dipulangkan ke Kolin Lamil. Dan juga Anda bisa lihat ada sejumlah penghuni dari Sebaru Kecil saat ini yang sudah melambaikan tangan, pemirsa. Dan usai memulangkan 188 warga negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal dari World Dream ini, maka Pulau Sebaru Kecil ini nanti siap untuk kembali disemprotkan cairan desinfektan saat ini. Dan tadi dari total ada sekitar 20 petugas yang siap menyemprotkan cairan desinfektan ini untuk menjamin kesterilan dari Pulau Sebaru Kecil ini. Dan di dalam pulau inilah mereka menjalankan sejumlah aktivitas. Dimulai dari 14 hari yang lalu ini mereka telah melakukan pengecekan kesehatan. Dan sekedar informasi bagi Anda bahwa sebelum turun dari kapal pun, dari KRI pun, mereka juga telah dilakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu untuk memperketat, untuk menjamin apakah mereka ada indikasi terpapar COVID-19, dan juga pemeriksaan kesehatan terus dilakukan di dalam pulau dan terus menerus hingga 14 hari, bahkan dinyatakan lebih ketika kemarin Jumat pada pukul 6 sore ini mereka telah selesai observasi, namun pemantauan kesehatan secara rutin ini masih terus dilakukan. Dan sementara itu juga ada aktivitas lain seperti olahraga ringan dan juga hiburan ini selain untuk memantau kesehatan mereka, juga kesehatan psikologi mereka hingga nantinya pulang ke daerah masing-masing. Pram dan Anissa. Ya, Bayu, tadi Anda bilang kan juga ini observasi bisa terbilang cukup lama, 14 hari memakan waktu lamanya di sana. Nah, apakah sejauh ini Anda juga pernah berkomunikasi langsung dengan petugas yang bertugas di sana ataupun warga Sebaru asli di sana terkait aktivitas warga selama observasi kemarin? Ya, Pram dan juga Anissa, Pulau Sebaru kembali kami akan menunjukkan kepada Anda seperti apa Pulau Sebaru Kecil yang digunakan untuk mengobservasi sekitar ada 188 warga negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal dari World Dream, dan juga nantinya masih ada 68 di dalamnya ABK dari Diamond Princess. Ini Pulau Sebaru Kecil ini adalah pulau yang tidak berpenghuni dan memang tapi di dalamnya juga terdapat ada sejumlah fasilitas, di antaranya bukan hanya cottage yang digunakan oleh mereka, tapi juga ada beberapa fasilitas untuk mendukung hidup di dalamnya, seperti adanya penyaringan air laut untuk menjadi air bersih atau air minum yang dapat dikonsumsi oleh mereka. Dan juga nantinya juga Pulau Sebaru ini juga dulunya juga digunakan untuk masa rehabilitasi untuk narkoba, namun juga ini sudah lama tidak digunakan, sehingga Pulau Sebaru Kecil ini dinilai sebagai pulau yang sangat cocok untuk menjadi tempat observasi para warga negara Indonesia yang semula merupakan anak buah kapal baik dari World Dream dan juga Diamond Princess. Dan juga kami juga beberapa hari yang lalu ini juga sudah berkomunikasi baik dari petugas dan juga warga setempat, bahwa ini dinyatakan bahwa warga sekitar Pulau Seribu ini juga telah mendukung secara penuh dengan adanya observasi dari warga negara Indonesia yang semula merupakan anak buah kapal
dari World Dream maupun Diamond Princess, di mana kemarin hari Jumat juga dilaksanakan bakti sosial oleh sejumlah instansi, diantaranya ada TNI, Polri, dan juga pihak swasta yang ini juga melakukan bakti sosial di dalamnya. Ini guna mengapresiasi masyarakat Pulau Seribu dengan kooperatif ini dapat membantu melakukan observasi 14 hari kepada warga negara Indonesia. Sementara itu juga ada sejumlah petugas yang memang ini sudah lama tidak pulang guna untuk terus memantau masa observasi ini. Dan tentunya seperti yang kami sampaikan tadi, bukan hanya warga negara Indonesia dari ABK World Dream saja yang kembali ke KRI Semarang untuk kembali ke Kolin Lamil, tapi juga pendamping mereka yang memang sudah bahkan lebih dari 2 minggu ini mendampingi mereka. Ini mereka juga ikut kembali, dan tentunya ini bukan hanya hari yang ditunggu-tunggu oleh para warga negara Indonesia, anak buah kapal World Dream saja, tapi juga dari para petugas pendamping mereka yang juga ini sudah lama tidak pulang dan akhirnya hari ini dapat berjumpa dengan keluarga mereka. Pram. Ini 14 hari terhitung 2 minggu kemarin ini, apa aja sih aktivitas mereka selama Anda memantau di Pulau Sebaru? Ya, Pram, 14 hari mereka diobservasi, kami hanya dapat memantau seketika mereka turun dari KRI Suharto beberapa minggu yang lalu, tepatnya 2 minggu yang lalu ini, Pram, dan di mana ini mereka sudah diperiksa dari KRI Suharto. Di dalamnya mereka sudah diperiksa kesehatan untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan yang siap untuk diobservasi di Pulau Sebaru kecil ini, dan juga sejumlah aktivitas atau kegiatan yang telah dilakukan. Dapat kami jelaskan kepada Anda, kami akan mengajak bersama juru kamera Edi Nugroho seperti apa juga tempat mereka tiba saat dari KRI Suharto. Kita bisa lihat di belakang saya, Pram dan juga pemirsa, ini adalah dermaga Pulau Sebaru kecil, di mana dermaga ini adalah tempat mereka tiba dari KRI Suharto. Dan saat mereka tiba memang agak menunggu waktu beberapa lama ini untuk akhirnya dapat diturunkan dari KRI Suharto. Dan juga sebelum mereka turun, kami juga sempat meninjau Pulau Sebaru kecil ini, di mana mereka dari dermaga ini akan bergerak lurus menuju ke dalam pulau, dan dari dalam pulau tersebut mereka akan bergerak untuk berbelok ke kanan. Dan ketika mereka tiba, ini mereka langsung disemprotkan cairan desinfektan. Dan sementara itu setelah disemprotkan cairan desinfektan, ini mereka akan memasuki tenda, di mana tenda tersebut itu berisi logistik pendukung mereka seperti pakaian khusus, dan juga ada beberapa yang dibagikan untuk mereka, dan tentunya mereka ini harus menanggalkan pakaian yang mereka pakai sewaktu menjadi ABK dan berganti pakaian yang steril di dalam Pulau Sebaru kecil ini. Sementara itu juga, Pram dan juga pemirsa, usai diberikan logistik ini mereka juga langsung menjalani pemeriksaan lanjutan seperti pengambilan sampel darah mereka dan juga pemeriksaan lanjutan. Dan tentunya 14 hari adalah masa yang cukup lama bagi mereka berada di Pulau Sebaru kecil ini, di mana Pram dan juga pemirsa mereka melakukan sejumlah aktivitas seperti pemeriksaan kesehatan rutin selama 2 kali dalam sehari. Tentunya ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti berolahraga ringan dan juga melakukan permainan-permainan bersama. Dan melakukan permainan bersama ini dinilai menjadi salah satu hal yang penting. Mengapa? Karena juga mengingat mereka harus tinggal di dalam Pulau Sebaru kecil ini selama 14 hari ini. Tentunya juga mereka harus dipantau kondisi psikologinya hingga nantinya mereka tiba bersama keluarga mereka. Ini mereka dalam keadaan yang siap. Pram. Ya, Bayu, ini kan rencananya besok ada 68 Diamond ABK Princess yang juga akan dipulangkan nih. Jadi akhirnya nanti Pulau Sebaru ini akan kosong. Apakah memang di Pulau Sebaru ini memang akan disiapkan seterusnya sepanjang wabah ini masih mewabah? Apakah memang akan masih menjadi tempat pulau observasi untuk para pasien selanjutnya untuk di Jakarta? Seperti itu. Ya, Pram, di mana masih ada sekitar 68 ABK Diamond Princess dan juga para pendamping kesehatan di dalam Pulau Sebaru kecil saat ini, di mana hari ini adalah hari terakhir mereka menjalani observasi, dan sejauh ini mereka dinyatakan negatif COVID-19 dan juga dinyatakan sehat saat ini, dan rencananya besok juga akan dipulangkan dengan metode dan juga waktu yang sama. Pram, kami juga sempat menanyakan ke beberapa pihak, diantaranya kepada pihak TNI yang bertanggung jawab dengan adanya observasi selama 14 hari ini, dan juga kepada pihak swasta yang memiliki pulau ini, di mana
pulau sebaru kecil ini usai nantinya keberangkatan dari anak buah kapal Diamond Princess ini juga akan kembali disemprotkan cairan desinfektan. Dan sementara itu juga Pram dan juga pemirsa, nantinya kemarin TNI menyatakan bahwa pulau ini akan terus di-standby-kan atau disiagakan apabila nantinya diperlukan lagi untuk menjadi tempat observasi. Hal ini juga dinyatakan berlaku seperti di Natuna, di mana hingga saat ini pun beberapa fasilitas seperti di Natuna dan juga di Sebaru ini nantinya yang memang sudah terpasang ini tidak akan dicopot, namun terdapat beberapa perubahan seperti adanya petugas yang nantinya bertugas ini akan sebagian diganti tentunya juga untuk memantau psikologi mereka dan juga kesehatan mereka dan juga menjamin bahwa pulau Sebaru kecil ini dalam keadaan yang steril. Dan juga pemilik pulau ini yaitu pihak swasta juga telah menjelaskan kepada kami beberapa waktu yang lalu bahwa mereka ini sangat bersedia untuk hadir membantu negara dan menyediakan pulau Sebaru kecil ini sebagai fasilitas untuk membantu warga negara Indonesia memerangi virus COVID-19 ini. Dan sementara itu juga Pram dan juga pemirsa dinyatakan bahwa pulau ini akan dikosongkan selama 1 tahun hingga 2 tahun ke depan dan tentunya ini akan terus disiapkan seperti yang dikatakan oleh juga Yudo Margono selaku Pangko Gas Wilhan 1. Ini juga bahwa ini nanti pulau Sebaru ini akan disiagakan apabila diperlukan nantinya sudah siap untuk menerima. Namun tentunya yang menjadi harapan kami juga bukan hanya Indonesia tapi juga seluruh dunia bahwa nantinya COVID-19 ini akan segera hilang. Pram. Ya baik Bayu, kita tahan sebentar Bayu karena kita harus rehat sejenak. Dan pemirsa Breaking iNews, pemulangan ABK World Dream masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.